Kembali ada Tia cantik, ya kita siap puji nama Tuhan semuanya.
mendengarkan firman Tuhan? Sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di hati dan pikiran kami, supaya kami dapat bersukacita memuliakan nama-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang semuanya buka Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Semuanya sama-sama kita baca ya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dan soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akia, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini firman Tuhan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Apolos? Nah, kalau anak-anak sekolah minggu yang belum pernah mendengarkan Apolos, sekarang baik-baik dengarkan ya, biar semuanya mengerti. Nah, di dalam ayat ini dikatakan ada seorang yang datang ke Efesus yang bernama Apolos. Apolos ini adalah seorang pemberita Injil Kristus dari Alexandria. Alexandria adalah satu kota besar di Mesir dan merupakan kota terbesar kedua di dunia setelah Roma pada waktu itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu secara tidak langsung Lukas mengatakan di Alexandria telah ada jemaat Tuhan dan juga di Roma. Tetapi nggak tahu siapa yang memuliakan itu. Perlu kita ketahui kenapa ya ada jemaat di sana padahal tidak ada rasul di sana. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan telah bekerja secara ajaib sehingga di dua kota ini bisa ada jemaat yang terpelihara dan bertumbuh padahal tidak ada rasul seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, anak-anak sekolah minggu, Apolos bukan hanya mengabarkan Injil kepada siapa tadi, jemaat-jemaat orang Yahudi, tetapi kepada semua orang yang di Alexandria. Dia berkeliling ke kota-kota dan ke daerah-daerah di mana yang dia rasakan perlu supaya orang-orang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia mencari tempat-tempat dan berkeliling dan menjangkau orang-orang yang Yahudi di mana yang belum tahu tentang juru selamat, sehingga mereka mengetahui Mesias yang telah datang. Nah, pada waktu itu Apollo berkhotbah, di situ ada Priskila dan Aquila. Nah,
ketika Priskila dan Akila mengetahui Apolos berkhotbah, mereka masih mengetahui bahwa Apolos belum mengetahui semuanya. Apolos seperti yang tertulis tadi di sini masih mengetahui sebatas baptisan Yohanes atau baptisan pertobatan. Oleh karena itulah Akila dan Priskila membawa Apolos dan memberitahukan kepada Apolos semua arti baptisan tadi ya, artinya baptisan juru selamat, bukan berarti cuma baptisan Yohanes tadi. Semua dikasih taunya kepada si Apolos supaya apa yang dikatakan Tuhan sebagai juru selamat di yang kita baca tadi, supaya Apolos mengerti dan dia dapat nanti memberitakan Injil kepada semua orang dengan betul dan benar. Nah, apa yang kita lihat di Injil ini anak-anak sekolah minggu? Tadi Apolos adalah seorang pemberita Injil. Dia sudah pintar tapi belum sempurna. Maka dalam nas ini kita mengetahui tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini ya. Nah, anugerah Tuhan yang besar, di sini kita mengetahui ada anugerah Tuhan yang besar sehingga bertumbuh gerejanya tadi di mana-mana. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang diutus Tuhan untuk memelihara gerejanya. Orang yang seperti Apolos yang begitu fasih bicara dan begitu kuat, kita ketahui tadi ya, menguasai kitab suci, ternyata tetap seperti tadi belum sempurna. Dia tetap masih mau belajar. Dia sangat gigih mau belajar dan memberitakan Injil. Dan perlu anak-anak sekolah minggu ketahui bahwa di dunia ini seperti tadi Ibu bilang, harus kita belajar karena sepintar-pintarnya orang pun itu pasti belum sempurna. Siapa yang sempurna di dunia ini? Apakah ada yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Manusia harus perlu belajar. Walaupun orang pintar pasti harus mau belajar. Seperti pendeta udah pintar? Belum. Harus mau belajar juga. Apa yang harus kita tiru dari Apolos? Yang Apolos yang harus kita tiru yaitu rendah hati dan selalu ingin belajar dan selalu dia berbagi pengetahuan. Caranya bagaimana tadi? Dengan memberitakan Injil dan tidak sombong dan selalu semangat memuji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu di rumah, apa yang harus kita tiru dari Apolos ini? Kenapa Tuhan menginginkan anak-anak supaya menjadi orang-orang seperti Apolos? Supaya Tuhan mau memberkati anak-anak. Apakah anak-anak sekolah mau diberkati Tuhan? Tentu mau, bukan? Nah, bagaimana caranya kita supaya menjadi diberkati Tuhan? Bagaimana caranya? Seperti tadi, tidak sombong, selalu berbuat baik, patuh kepada orang tua. Kalau sudah patuh kepada orang tua, otomatis sudah patuh kepada siapa? Kepada Tuhan, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, anak-anak sekolah minggu, itulah yang harus anak-anak sekolah minggu kerjakan. Tidak sombong, selalu berbuat baik, patuh kepada orang tua, dan selalu memuji Tuhan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Walaupun melalui menonton kayak gini, tapi harus selalu siap memuji Tuhan supaya menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sampai di sini firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan.
Ajar kami anak-anak-Mu untuk mengerti, dan ajar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, begitu juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami semuanya, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap langkah mereka, berkati pekerjaan orang tua kami ya Bapa. Bapa di surga, begitu juga Tuhan kami berdoa buat negara kami ini Tuhan, di mana Engkau tahu adanya musibah di negara kami ini Tuhan, yaitu COVID-19, sehingga membuat kami tidak boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di bait suci-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, kami mau bencana yang ada di dunia ini boleh berakhir ya Tuhan dengan campur tangan-Mu, sehingga kami Tuhan boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu di lain waktu ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu juga ya Bapa. Berkati kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih baik lagi untuk mengajari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau pulang ya Tuhan, mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita